Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat. Kita kali ini akan selalu berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat bersama narasumber kita, yaitu Bapak Dudung Abdul Qadir MPD. Beliau adalah Sekretaris Jenderal PP PGRI. Apa yang kita akan bicarakan kali ini? Kita akan mendiskusikan bagaimana kesiapan guru untuk melakukan pembelajaran yang digagas Menteri baru Mas Mukti, yaitu deep learning dengan embel-embel bukan embel-embel, yaitu penjelasan meaningful learning, mindful, joyful learning. Ini saya kira guru perlu bersiap-siap untuk melaksanakan itu. Nah, siapa narasumber kita yang istimewa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dudung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah baik, dan saya ini dari hotel di Jakarta, Pak Dudung, dari Grand Melia, karena kita punya pekerjaan dengan teman-teman di sini. Nah, Pak Dudung, gimana Pak Dudung? Fenomena, bukan fenomena, yang gagasan baru yang diberikan oleh Mas Mukti, bukan baru. Mas Mukti sendiri juga mengatakan bahwa itu bukan barang baru. Tahun 70-an 8 beliau sudah mendapatkan itu, tapi itu direvitalisasikan, di reinventing the method. Saya kira seperti itu. Dan itu memang menjanjikan ketika dilaksanakan di dalam kelas. Gimana Pak Dudung? Terima kasih, Prof. Memang apa yang disampaikan oleh Mas Menteri dari awal bahwa sangat bijak dan moderat ketika beliau menjadi menteri, diserah terima menteri itu, ucapan yang pertama keluar adalah kaidah usul fikih, karena beliau adalah seorang kiai, bahwa akan tetap menjaga sesuatu yang baik yang lama, atau yang lama yang baik akan tetap dilanjutkan, yang kurang baik akan diperbaiki, yang tidak baik atau jelek akan ditinggalkan. Nah, 3 hal ini yang menjadikan pintu masuk sebagai seorang kiai, tapi sebagai seorang menteri, Pak Menteri sudah melakukan langkah-langkah taktis dan strategis, Prof. Melalui pertama adalah mendengar stakeholder pendidikan, mendengar pelaksana pendidikan, dan terakhir kemarin mendengar penyelenggara pendidikan oleh masyarakat. Artinya langkah-langkah yang disiapkan oleh Mas Menteri ini sangat-sangat tepat untuk bergandengan tangan, berkolaborasi, maju, dan melangkah ke depan, menatap masa depan. Nah, ini langkah yang sangat tepat dan strategis. Itu awal dulu, Prof. Jadi kami poinnya adalah mengucapkan terima kasih kepada Prof. Mukti yang sudah menggagas berkolaborasi, maju bersama untuk memperbaiki pendidikan nasional. Itu. Ya. Nah, ada persoalan nih, Prof. Di kurikulum. Sebetulnya kurikulum itu intinya adalah bagaimana proses penyelenggaraan pembelajaran di dalam kelas. Itu kurikulum. Walaupun muatan lainnya banyak, tapi intinya adalah ketika terjadi reform, ketika terjadi perbaikan di kurikulum, bagaimana kualitas pembelajaran di dalam kelas. Sehebat apapun kurikulumnya adalah, menurut kami, bagaimana kualitas proses pembelajaran dan hasil pembelajaran di dalam kelas. Nah, gagasan Mas Menteri dengan deep learning ini ada 4 hal mungkin yang kami harus kaji. Pertama adalah, menurut Mas Menteri, bukan Mas Menteri sekarang, menurut Prof. Mukti, bahwa pembelajaran itu pertama harus betul-betul bermakna. Tuh.
Jadi proses yang terjadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan itu harus bermakna untuk siswa. Karena bermakna untuk siswa, pembelajaran itu harus berpusat kepada siswa. Jadi aktivitas dari mulai awal sampai akhir adalah aktivitas siswa. Apa yang harus dilakukan, Prof? Bagaimana para peserta didik mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK itu belajar dengan menemukan fakta-fakta sendiri. Dalam teori, ketika anak sudah belajar menemukan fakta, kumpulan fakta, dia temukan menjadi sebuah konsep, Prof. Dari kumpulan fakta dan konsep jadi generalisasi. Fakta, konsep, generalisasi jadi pengetahuan prosedural. Dari fakta, konsep, generalisasi, prosedural, jadilah kita melatih berpikir yang disebut dengan berpikir kritis metakognisi. Disinilah mungkin yang sedang dicita-citakan, yang sedang diharapkan oleh Prof. Muti dan kawan-kawan di Kemendikbud, di Kemendikdasmen, ini pembelajaran yang bermakna bagaimana pembelajaran itu memberikan sebuah konsep alur berpikir yang benar. Itu yang pertama. Tidak cukup bermakna, tapi pembelajaran di dalam konsepnya, ia harus memiliki sebuah konsep yang ketiga, yakni bagaimana pembelajaran itu menyenangkan, membahagiakan, baik untuk siswa maupun untuk para guru. Dan yang terakhir, pembelajaran itu harus melakukan pesan-pesan positif, pesan-pesan terbaik, bagaimana menanamkan karakter dan membiasakan karakter. Nah, ini konsep yang harus terus didengungkan oleh Pak Menteri baru bersama timnya, tapi lagi-lagi Prof, harus menyiapkan SDM para guru di seluruh Indonesia. Itu Prof. Ya, oke. Tapi yang bisa kita katakan adalah bahwa deep learning itu adalah bukan kurikulum. Dan Bukan, Prof. ya, ya. Itu yang dipersepsikan berlebihan oleh masyarakat. Dikira, oh ada kurikulum baru, ini gantinya kurikulum merdeka. Ini mungkin juga mengindikasikan bahwa mereka itu pengen yang baru, Pak Dudung. Jadi dengan kurikulum merdeka itu banyak guru yang pengen ada hal yang baru. Mungkin kurikulum merdeka itu memberi beban yang berlebihan kepada guru barangkali Pak Dudung. Bagaimana kalau di daerah-daerah kita Pak Dudung berjalan, pernah nggak bertanya bagaimana kurikulum merdeka begitu? Apakah beban bagi mereka, terutama mungkin karena ada komponen PMM-nya itu Pak Dudung. Gimana Pak Ya, Dudung? jadi gini Prof, kurikulum merdeka itu kurikulum yang diadopsi dari salah satu sekolah. Salah satu sekolah, Prof. Jadi ini belum tentu cocok kalau diajak dan dibawa ke tingkat nasional. Karena kita beragam sumber daya, beragam sarana prasarana, beragam berbagai kemampuan dan SDM. Jadi setelah kurikulum ini diimplementasikan dan bahkan kalau menurut saya guru belum paham, sekolah belum mengerti, dipaksakan harus melaksanakan kurikulum merdeka. Yang terjadi apa? Masalah, Prof. Jadi implementasi kurikulum merdeka banyak mengalami masalah di sekolah. Guru pun belum paham bagaimana dia membuat CP, kemudian menganalisis, kemudian membuat modul, membuat persiapan untuk proyek dan seterusnya. Jadi guru belum paham tapi harus dan wajib mengimplementasikan kurikulum merdeka. Jadi masalah banyak. Kemudian yang kedua, turunannya apa? Aplikasi, Prof. Mereka disuruh belajar sendiri. Mereka disuruh melakukan perbaikan-perbaikan sendiri tanpa pendampingan-pendampingan yang jelas. Ini bermasalah juga, Prof. Sehingga apa? Kesimpulan yang kami peroleh, guru-guru banyak mengeluh, waktu tersita untuk PMM, waktu tersita untuk e-kinerja. E-kinerja itu saya pikir sudah cukup bagus dari BKN. Tapi Kemendikbud
melalui Dirjen GTK mewajibkan untuk membuat PMM dan mengikuti PMM sebagai bukti melakukan sebuah kinerja. Jadi ada 2 aplikasi yang hari ini diisi oleh guru, Prof. Bayangkan. 2 aplikasi yang hampir mirip antara e-kinerja dengan PMM. Dan sampai hari ini, antara aplikasi PMM dan e-kinerja itu belum sinergi, dalam artian harusnya segera Kemendikbud itu membuat sebuah keputusan mengawinkan aplikasi sehingga guru-guru di seluruh Indonesia tidak kesulitan untuk mengisi 2 aplikasi ini, Prof. Ini berat secara administratif. Dan alhamdulillah sudah sampai kepada Pak Menteri bahwa guru-guru mudah-mudahan akan segera ada sebuah regulasi yang akan memudahkan, memuliakan, dan guru-guru tidak stres, karena kalau guru stres berbahaya, energinya adalah energi negatif, Prof. Begitu, Prof. Ya, itulah Pak Dudung, bahwa ketika Mas Mukti, Pak Menteri melaunching gagasan, ide, mereinventing ide deep learning, semua bersuka cita. Wah, ini kurikulum, ini kurikulum. Sehingga dijelaskan dimanapun. Pak Menteri juga sudah menjelaskan. Tapi ada juga yang tetap menganggap bahwa itu akan jadi kurikulum. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini menjadi tambahan penjelasan bagi guru bahwa deep learning adalah bukan pengganti kurikulum merdeka, tetapi deep learning adalah pendekatan pembelajaran di dalam kelas. Oke lah, Pak Dudung. Dan dalam konteks ini terakhir, Pak Dudung, apa pesan untuk para guru supaya dia tetap standby dengan menteri yang baru, dengan semangat yang baru ini? Apa Pak Dudung? Ya, pertama, saya pikir para guru tetap fokus melaksanakan tugas dan fungsi sebagai seorang guru yang profesional. Itu. Yang kedua, kita berdoa mudah-mudahan angin surga itu akan membuat para guru bahagia, para guru tenang, dan para guru nyaman dan terlindungi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ya. Dan yang ketiga, ini kabar baik dari Pak Menteri bahwa di tahun 2025 janji Pak Prabowo itu akan bisa terimplementasikan. Ini salah satu suplemen, Prof, untuk para guru untuk bisa bergairah, semangat, motivasi. Ada sebuah penghargaan yang diberikan oleh negara kepada para guru. Dan yang keempat adalah bagaimana kita terus melakukan kreativitas, inovasi, berkolaborasi, mewujudkan sebuah konsep pembelajaran yang berkualitas, bermakna, melalui pola-pola dan strategi-strategi yang baik sesuai dengan perkembangan siswa. Hari ini Kemendikdasmen berupaya untuk bagaimana meminimalisir persoalan-persoalan anak sehingga anak-anak merasa nyaman, bahagia di dalam kelas. Mudah-mudahan selanjutnya dan seterusnya Pak Menteri terus memuliakan guru. Makan soto babat di Kota Baru. Rasanya enak, terasa seperti dulu. Siapa saja pejabat yang memuliakan guru, hidupnya sehat, sukses, berkah selalu. Begitu, Prof. Amin. Terima kasih Pak Dudung. Dan mudah-mudahan para guru, para netizen, klik subscribe supaya channel ini bisa menjadi penyambung lidah antara guru dan pengambil kebijakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.